Baik, istilahnya pun sekarang, jadi ini AFI kan maunya fintech pendanaan atau peer-to-peer lending kan gitu ya. Tapi konotasi yang negatif ini justru ketika kita pun lagi ngomong pinjol termasuk yang ilegal, ngomongnya tetap pinjol kan gitu ya. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperbaiki. Tadi disampaikan oleh Mas Cipta cukup wise dan juga Mas Kus juga menyampaikan manfaatnya juga sangat besar. Jadi jangan sampai ini dianggap sebagai malapetaka, tetapi memang ini adalah sebuah kemewahan yang memang memudahkan masyarakat yang memang butuh untuk melakukan pendanaan untuk kebulan-bulan yang sangat produktif. Nah, untuk yang pinjol legal tentu saja kita akan menaikkan governance-nya, ketentuannya, dan tentu saja asosiasi sudah bertindak dengan sangat bagus untuk melakukan hal itu. Yang menjadi concern yang utama sekarang adalah bagaimana memberantas pinjol yang ilegal ini. Yang rasanya tidak cukup kalau kita hanya blokir karena mutan. In 5 minutes dari 100 yang kita tutup bisa jadi 200. Nah, karena ada undang-undang P2SK dan kita mengubah bahasanya dari Satgas waspada investasi menjadi pemberantasan identitas yang ilegal. Salah satunya pinjol yang dalam yurisdiksi OJK. Kita akan kenakan mereka pasal yang cukup keras dan kerjasama kita dengan penegak hukum di dalam OJK maupun dengan seluruh anggota Satgas, kita akan pastikan bahwa Google, Meta, dan Kominfo juga kita kerjasama bagaimana supaya tidak mengiklankan hal-hal yang tidak baik. Kemudian ketika mereka beroperasi di wilayah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia, tentu pemerintah dan OJK beserta seluruh anggota Satgas, kita berkomitmen pertama penindakannya harus pasti, harus lebih keras. Karena agar citra pinjol atau peer-to-peer lending legal ini jangan jadi busuk gara-gara pinjol ilegal ini. Nah, ini yang kita akan lakukan agak lebih represif dari yang sebelumnya hanya melakukan blokir-blokir. Kira-kira itu. Ya, Pak Sarjito, mungkin kita sama-sama sepakat bahwa sebenarnya regulator selama ini begitu rajin ya Pak untuk memblokir peredaran dari pinjol ilegal. Tapi kemudian seperti yang Anda sebutkan tadi, mau diblokir berapapun nanti muncul lagi. Diblokir 1 tembus 1000 begitulah kita katakan. Nah, apa sih yang dari evaluasi regulator selama ini yang membuat mereka tidak jerah sama sekali meski sudah ditindak berkali-kali? Itu satu. Yang kedua, tadi Anda mengatakan mungkin nanti akan kerjasama dengan platformnya begitu ya, seperti Google dan kawan-kawan. Nah, sejauh ini seefektif apa nanti itu bisa mematikan pertumbuhan pinjol ilegal? Silakan Pak. Pertama, kalau misalnya ini kita bicara Google dan Meta, mereka juga sebenarnya ada regulasi di mereka sendiri. Tidak boleh dalam tanda petik membolehkan orang-orang yang tujuannya nggak baik untuk masang di mereka. Dan kita sudah undang Google dan kita undang Meta dan nanti kita kerjasama dengan Kominfo. Kominfo sendiri ada kewajiban bahwa mereka harus memfilter hal-hal yang ilegal ini dan sedang ditunggu peraturan pemerintah yang akan memberikan kepastian lebih pasti terhadap yang ilegal-ilegal ini. Kemudian kita dengan terbitnya Undang-Undang P2SK, dulu kan belum ada deliknya. Untuk pinjol ilegal mana? Di OJK belum ada. Di Undang-Undang P2SK sudah ada. Dengan demikian penindakannya akan lebih represif. Tidak cuma edukasi kepada masyarakat supaya iklannya yang mengiklan makin sedikit, semua bertanggung jawab, Google, Meta, dan Kominfo bertanggung jawab. Kemudian kita juga menentukan penindakan yang represif dengan bekerja sama dengan penegak hukum yang merupakan anggota Satgas, baik polisinya maupun jaksanya, agar dikenakan dakwaan dan tuntutan yang lebih memberikan efek jerah. Kira-kira itu.